Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pokok bahasan gerak melingkar dengan sub pokok bahasan video kali ini yaitu latihan 2 soal gerak melingkar. Untuk selanjutnya, perhatikan aplikasi konsep ke dalam pemecahan masalah atau soal-soal. Oke, lanjut ke pembahasan. Nomor 11, ya. Sebuah benda melingkar dengan kecepatan awal 4 radian per sekon dan mengalami percepatan sudut sebesar 0,5 radian per sekon kuadrat. Maka kecepatan benda pada detik keempat adalah titik-titik. Oke, kalian boleh langsung mengerjakan soal kalau sudah mengerti. Kalau belum, perhatikan cara langkah seperti ini. Nah, ini diketahui percepatan sudut itu 0,5 radian per sekon ya. Kuadrat. Kemudian kecepatan sudut awalnya di situ ada ya 4 radian per 4 radian per sekon ya. Kemudian waktunya adalah 4 sekon. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan saat itu? Kecepatan akhir ya. Nah, kita pakai rumus ini. Omega T sama dengan omega 0 omega 0 ditambah alfa kalikan T. Ingat ya, kalau rumusnya lupa, tolong apakan lagi ya. Nah, ini 4 ditambah 0,5 kalikan 4 ya. Nah, nanti di sini 4 ditambah 2 ya. Berarti 6 radian per sekon ya. Gitu. Ini gampang sekali ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12 nih. Nah, di sini diketahui ada ketentuan ya. Yang pertama, kecepatan sudutnya tetap, kecepatan linearnya berubah, kemudian option 2 kecepatan sudut dan kecepatan linearnya tetap, dan yang ketiga ini kecepatan sudut berubah, kecepatan linearnya tetap. Nah, ini berlaku pada gerak melingkar beraturan yang ditunjukkan oleh option berapa itu ya. Oke. Nah, karena di sini gerak lurus gerak melingkar beraturan, maka aturannya seperti ini. Kecepatan anguler atau kecepatan sudut itu konstan ya, konstan. Nah, berarti nanti kecepatan sudut itu kan bergantung pada frekuensi saja, frekuensi 2Vf gitu ya. 2Vf atau 2Pi per T, T-nya periode ya. Nah, kemudian kecepatan linier itu Pi sama dengan omega R atau R omega sama ya. Untuk rumus sama saja lah. Tidak ada itu ya. Tidak ada aturan untuk rumus ya hafalkan aja omega R atau R omega. Tapi kalau menentukan vektor nanti ya pengaruh ya. Oke. Nah, di sini berarti kalau omega sama dengan konstan jelas nanti kecepatan sudut kecepatan linear juga sama dengan konstan. Nah, kenapa? Kalau omega konstan maka V-nya hanya bergantung pada jarak ya. Ngerti nggak? Itu. Nah, berarti option 3 kecepatan sudut berubah, nah kecepatan linear tetap. Ini jelas salah. Kenapa? Karena di sini berubah, itu berarti bukan GMB lagi, tapi GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Ya. Kemudian yang pesan 2, kecepatan sudut dan kecepatan linearnya tetap. Ya. Nah, kalau kecepatan sudutnya misalkan 5 radian per sekon, maka kecepatan linearnya dia tinggal 5 kali berapa ya jari-jarinya. Itu berarti tetap. Di option 2 ini udah benar ya. Nah, option 1 kecepatan sudutnya tetap, kecepatan linearnya berubah. Ya. Nah, di sini kecepatan linearnya udah jelaskan tadi. Kalau omeganya kalau kecepatan sudutnya tetap berarti kecepatan linearnya juga tetap tidak berubah ya. Jadi option yang benar adalah hanya option 2 saja. Ini jawabannya. Gitu. Itu soal nomor 12 ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Gak ngebet dirinya. Nah, oke. Di sini itu ada piringan 3 buah A, B, C. Nah, di sini piringan C itu berimbit dengan piringan B ya. Benarnya tidak seperti itu. Saya gambarkan lagi ya. Misalkan seperti ini. Ini piringan A. Nah, ini taruh saja ini piringan B ya.
Oke. Nah, ini nanti piringan C ada di bawah gitu, jauh gitu, ya. Nah, kayak gini gambarnya ya. Nah, gitu. Ini A, ini B, yang ini adalah C ya. Oke. Nah, perhatikan ya. Kalau bersentuhan, ingat ya teori awal. Kalau satu poros, ini piringan satu, piringan dua gitu ya. Ini satu poros ini. Ini berarti taruh saja ini piringan satu, yang tengah ini piringan dua ya. Nah, ini berarti omega satu itu sama dengan omega 2 itu ya. Itu teorinya. Tapi kalau posisinya seperti ini, nah, posisinya seperti ini, ya, dihubungkan dengan sebuah tali atau rantai. Nah, ini posisi ini atau konstruksi ini sama dengan ini bersentuhan ya. Ya. Nah, berarti ini kedua-duanya, ini taruh saja satu, ini dua, ini satu, ini dua. Nah, ini berlaku V1 sama dengan V2. Bersentuhan atau menggunakan tali atau rantai, itu kecepatan linearnya sama. Nah, jelas kalau linearnya sama, omeganya pasti beda. Ya. Nah, beda ya, gitu. Ini juga sama ya. Kalau kecepatan angular sama, ya linear pasti beda gitu. Tidak sama. Nah, berarti nanti udah jelas di sini. A bersentuhan dengan B diikat dengan tali. Nah, jadi nanti di sini jelas VA itu sama dengan VB itu sama dengan VC ya. VA sama dengan VB sama dengan VC ya. Nah, oke. Okay. Nah, di sini ditanyakan perbandingan kecepatan sudut antara roda A dengan roda C. Jadi nanti ini dengan ini. Jadi ditanyakan berapa sih omega A berbanding omega B. Ingat bahwa omega itu P per R ya. Perbandingan. Ya, udah tinggal V per R A berbanding dengan V per R C ya. Oke, karena ditanyakan perbandingannya ya. Ya. Tinggal masukkan, oke. Nah, P-nya sama ya. Tinggal RA-nya di situ 4 ya. 4, kemudian RC-nya itu 6. Nah, berarti ini kalau diperkecil 1 per 2 berbanding 1 per 3. Ya. Maka WA, omega A ya, berbanding omega B itu 3 banding 2 ya. Gitu. Ini jawabannya. Nah, ini opsi yang benar adalah C ya. Oke. Itu nomor 13. Mudah-mudahan mengerti ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14 ya. Ini gampang nih. Dua buah roda A dan B saling bersinggungan. Nah, bersinggungan itu berarti seperti yang tadi ya, kecepatan linearnya sama ya. Saya lukisan atau saya gambarkan seperti ini ya. Walaupun jelek ya, mudah-mudahan ini apa namanya? Memberi gambaran. Nah, saya hapus yang ininya supaya tidak kelihatan terlalu jelek ya. Nah, ini taruh saja A, yang ini B. Ya. Maka kecepatan sudut roda A berapa ya? Jika yang ini B-nya 25. Nah, oke. Di sini berarti PA itu berubah sama dengan PB ya. Kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B. Oke, tinggal masukkan omega A, RA ya. Kemudian omega B, RB ya. Oke. Oke, masukkan nih. Ini berarti ditanyakan omega A, kemudian ini seperempat ya, seperempat RB ya. Yang ini 25 kalikan dengan RB ya. Oke, catat ya. Oke. Maka omega A itu seperempat sama dengan 25. Nah, berarti omega A itu berapa coba? Ini berarti 100 ya. 100 radian per sekon itu ya. Oke. Itu soal nomor 14. Oke, lanjut ke soal nomor 15 ya. Nah, soal nomor 15, roda yang jari-jarinya 20 cm berputar dengan kecepatan 120 putaran tiap menit. Maka kecepatan linear suatu titik di tepi roda adalah titik-titik. Oke. Kita bahas aja lah, gampang. Ini berarti jari-jarinya itu 20 cm ya.
kemudian kecepatan sudutnya 120 putarannya, atau di sini 120 RPM ya, RPM. Nah, berarti 120 kalikan 2 pi ya, dibagi dengan 60. Nah, ini hasilnya 2 kali 2 ya, 120 bagi 60 kan 2 kali 2 berarti 4 pi ya, 4 pi. Maka kecepatan linear, bukan omega ya. Kecepatan linear ini berarti V sama dengan omega kali R ya. Omega kali R. Nah, tinggal masukkan aja. Ini Pi. Berarti 4 Pi ya. 4 Pi kali R-nya 20 ya. 20. Nah, ini berarti 80. 80 Pi cm per sekon ya. Nah, kita tinggal ganti aja ke meter. Berarti 0,8 Pi ya. Meter per sekon. Itu jawabannya ya. Gampang ya. Oke. Soal nomor 15-nya, dengan munculnya soal yang ke-15 ya, diharapkan kalian itu mengerti ya, mengerti dan paham, sehingga kalau ada soal sejenis seperti ini, kalian tinggal kerjain dengan benar ya. Nomor 16 ya. Oke. Sebuah kipas angin berputar sebanyak 1.200 tiap 30 sekon. Periode dan frekuensi kipas angin tersebut adalah titik-titik ya. Oke. Nah, di sini berarti jumlah putaran N ya sama dengan 1.200 ya. 1.200 kali ya. Kemudian waktunya itu 30 sekon ya. 30 sekon. Nah, ditanyakan frekuensinya berapa ya. Frekuensi berapa, kemudian periodenya berapa. Kita jawab frekuensi berarti jumlah putaran ya, jumlah perputaran per waktu ya. Nah, itu berarti tinggal 1.200 ya. 1.200 dibagi dengan 30 ya, 30. Maka hasilnya adalah 40 Hz ya. Oke, itu frekuensi. Nah, sekarang untuk periode boleh menggunakan 1/f ya. Atau bolehlah saya mau pakai ini, boleh. Ya. Berarti tinggal T-nya berarti 30. Kemudian di situ N-nya 1.200 ya. Nah, ini berarti 1/40 sekon ya. Nah, 1/4 aja 0,25. Berarti kalau 1/40 berarti 0,025 ya. Oke, seperti itu ya. Sekon. Ya, tinggal cari aja. Tinggal nyari. Ya, berarti 40 Hz 40 Hz, kemudian frekuensinya 40 Hz, kemudian periodenya 0,025 ya. Nah, tinggal cari coba. Nah, ini berarti option D ya. Option D ada tuh 0,025 dan 40 Hz itu ya. Frekuensinya ada. Awas nih, kalian terkecoh dengan satuan, awas ya. Oke. Itu nomor 16 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Gambar duluan ya. Perhatikan ya. 3 buah roda sesuai seperti gambar. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah, ingat nih, roda roda 3 atau piringan 3 diikat menggunakan tali atau disambung dengan tali dengan roda 1. Nah, kemudian 2 dengan 4. Nah, berarti nanti aturannya seperti ini. Aturannya seperti ini. Berarti Pi 1 itu sama dengan V yang ketiga ya. Kemudian V yang kedua ya, itu sama dengan V yang keempat ya. Oke. V4 kecepatan linear 2, kecepatan linear 4 itu sama ya. Nah, berikutnya omega 1 itu sama dengan omega yang kedua. Itu aturannya ya. Nah, sekarang tinggal pilih option A. Kecepatan sudut roda 1 dan 2 sama. Ya, udah benar kan nih. Udah benar. Maka yang lain pasti salah. Nah, B, kecepatan sudut roda 2 dengan roda 4 sama. 2 dan 4 sama. Enggak, itu berarti bukan sudut tapi linear ya.
Kecepatan sudut roda 1 dan 3 sama. Nah, yang benar linier gitu. Gitu ya. Nah, karena pilihan gandanya biasa, ya udah yang benar adalah option A itu. Oke. Itu untuk soal yang ke-17 ya. Perhatikan ya aturannya. Nah, sekarang ke soal nomor 18. Sebuah benda yang masanya 50 gram diikat dengan tali kemudian diputar sehingga bergerak dengan melingkar beraturan kecepatan sudutnya 10 radian per sekon. Panjang tali ya itu 10 cm dan tegangan tali diabaikan ya. Bukan tegangan tali ini, massa tali diabaikan. Besar gaya sentripeta yang terjadi berapa? Nah, sorry ini ada tambahan ya. Ya. Nah, ini ada tambahannya begini. Tadi nyelonong ya. Nah, ada tambahannya begini. Ya, tadi saya jelasin. Ini masanya itu 50 gram. Berarti ini 50 kali 10 pangkat minus 3 ya, kilogram. Kemudian kecepatan sudutnya di situ 10 radian per sekon. Ya. Kemudian panjang talinya L itu 100 cm ya. Atau 1 meter. Nah, pertanyaannya, gaya sentimeternya berapa? Ini walaupun kalian belum belajar hukum Newton, nah kita pegang rumusnya dari SMP ya. M sama dengan M kali A ya. Ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar, mau melingkar beraturan atau melingkar berubah beraturan, sama ya. Ini mengalami percepatan sentripeta. Besarnya berapa? Pi kuadrat per R ya. Tuh. Atau karena Pi itu sama dengan omega R, nah boleh diganti A sentripeta itu berarti eh, tinggal omega kali R dikuadratkan ya, dibagi dengan R. Ya. Nah berarti nanti omega kuadrat kali R. Ya, karena R kuadratnya bagi R berarti R. Nah masukkan ke sini ya. Maka F sentripeta itu M bisa M pi kuadrat per R, bisa juga F sentripeta sama dengan M omega kuadrat kali R ya. Oke. M-nya berapa? Dengan masukkan 50 gram berarti 5 kali 10 pangkat minus 3, 2 atau boleh nggak apa-apa. 2 kalikan omeganya di situ 10 berarti 10 kuadrat. Nah, R-nya di situ 1 meter 1 ya. Nah, ini berarti 5 ya jawabnya. 5 Newton itu ya. Ada nggak? Ada ini. Coba lihat dulu. Bentar. 100. Oke. Nah ini syaratnya 5 juta nih. Nggak apa-apa ya. Kita ganti aja yang ini. Yang satu 5 Newton ya. Bentar. 5 kali 10 min 2. Ya. Hmm. Ya benar ya. Ini ganti aja dengan 5 Newton. Ya. Ganti ya. Yang penting kita menjawabnya dengan benar. Oke. Itu soal yang ditampilkan sebanyak 18 soal ya. Untuk video yang kali ini. Mudah-mudahan kalian memahami dan mengerti supaya kalian lebih mampu lagi mengerjakan soal yang sejenis. Oke. Next video latihan yang ketiga untuk soal gerak melingkar